Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada teman-teman CPNS maupun CASN 2021 yang saya banggakan. Mungkin teman-teman sudah nggak sabar lagi nih kapan masuk kerja, kapan pengarahan atau orientasi CPNS, kapan penyerahan SK CPNS, SK SPMT, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan share mengenai kapan sih pengarahan atau orientasi CPNS, kemudian apa aja acaranya, apa aja kegiatannya. Simak video berikut ini. Oke, sebelum saya lanjutkan video ini, saya mengingatkan saya membuka workshop 101 masalah CPNS ya. Workshop ini lebih banyak mengupas masalah-masalah yang sering dihadapi oleh CPNS. Nah, bagi teman-teman yang berminat, silahkan bisa cek di kolom deskripsi video ini atau di grup Telegram saya. Di situ saya sudah memberikan gambaran yang lebih jelas apa-apa aja sih yang sering dihadapi oleh CPNS. Oke, buruan gabung karena ini batch 1 ini terbatas ya, hanya 295 orang aja. Kita lanjutkan ke materinya ya, mengenai orientasi CPNS atau pengarahan CPNS. Ini akan dilakukan ketika 1 minggu sebelum teman-teman masuk kerja. Jadi misalkan teman-teman nanti masuknya di bulan April misalkan, SKSPMT-nya keluar bulan April. Nanti masa orientasinya biasanya 1 minggu atau beberapa hari sebelum 1 April. Apakah tanggal 30 Maret atau 28 Maret, seperti itu. Jadi ini ya, waktunya ini kalau misalkan SKSPMT-nya 1 April 2022, maka ini nanti orientasinya 1 minggu sebelum masuk kerja. Jadi bisa di tanggal 30, tanggal 29, 28, 27, 26 bulan Maret. Seperti itu ya. Ini SK CPNS-nya. Kalau misalkan teman-teman nanti SK SPMT-nya di bulan Mei, berarti nanti orientasinya 1 minggu di minggu keempat ya, bulan April, seperti itu. Dan seterusnya, seperti itu. Ini waktunya. Kemudian nanti semua CPNS ini wajib datang untuk mengikuti kegiatan tersebut. Nah, ini lamanya ada yang 1 hari, ada yang 2 hari. Seperti itu. Yang 1 hari ini berarti proses kegiatannya ini dari penyerahan SKCPNS sampai ini selesai dalam 1 hari. Namun ada juga yang 2 hari. Hari ini yang warna kuning hari pertama, ini warna pink ini hari kedua. Nah, ini bagi teman-teman yang masih bekerja diharapkan teman-teman sudah benar-benar resign dari tempat kerja karena kalau sudah pengarahan CPNS berarti beberapa hari nanti sudah masuk kerja sebagai CPNS, seperti itu. Nah, apa aja sih acaranya? Acaranya ketika pengarahan CPNS ini meliputi penyerahan SK CPNS dan SK SPMT ya. Kemudian pengambilan sumpah jabatan sebagai CPNS, kemudian ada sambutan dari bupati atau wali kota atau pejabat pembina kepegawaiannya. Kemudian ada pengarahan dari kepala BKPSDM atau kepala BKD. Kemudian ada sesi pembuatan rekening gaji. Biasanya ini dilakukan oleh sponsor dari bank rekanan ya. Kalau di Pemda ini biasanya di bank pembangunan daerahnya masing-masing. Bisa Bank Jateng, Bank Jabar, Bank Jatim, dan bank-bank daerah lainnya. Kemudian nanti di hari kedua ini ada pengenalan di tempat kerja. Nanti teman-teman datang langsung ke tempat kerja, kemudian silaturahmi ya, perkenalan, kemudian nanti registrasi absensi wajah atau sidik jari. Nanti setelah itu langsung pulang aja. Seperti itu. Itu biasanya rentetan kegiatan pengarahan atau orientasi CPNS. Kemudian nanti biasanya ini ada sponsor ya teman-teman.
teman-teman nanti ketika pembukaan rekening gaji itu kan dilakukan oleh bank daerahnya masing-masing. Misalkan kalau di Jawa Tengah itu ada Bank Jateng. Biasanya nanti teman-teman ditawari promo DLPK atau tabungan hari tua lah, tabungan untuk pensiun. Kemudian ditawari lagi promo hutang konsumtif. Nah, ini saran saya teman-teman nggak perlu itu ya, nggak perlu nabung-nabung seperti itu karena menurut saya kurang berfaedah. Lebih baik nanti untuk yang tabungan pensiun teman-teman bisa alihkan untuk misalkan teman-teman yang belum memiliki rumah itu bisa nabung untuk buat buat rumah. Kemudian bagi teman-teman yang mau nikah itu juga lebih baik untuk persiapan dana pernikahan dan lain sebagainya. Jadi teman-teman masih muda untuk tabungan pensiun menurut saya nggak perlu karena di PNS itu sudah ada taspen ya teman-teman. Jadi nggak perlu bingung. Apalagi ini ada juga promo hutang konsumtif. Nah ini teman-teman masih CPNS lebih baik jangan sekali-kali untuk hutang konsumtif karena nanti teman-teman nanti akan rugi sendiri karena nanti bunganya lebih banyak. Kemudian apalagi ini teman-teman hutang untuk keperluan yang tidak begitu penting seperti itu. Nah, kemudian teman-teman juga nanti ditawari gabung koperasi. Nah, ini teman-teman silahkan kalau mau ikut atau tidak ikut juga nggak masalah menurut saya. Sebenarnya kalau teman-teman itu bisa menabung, ini teman-teman itu sebenarnya nggak perlu ikut-ikut produk-produk seperti itu. Jadi teman-teman bisa menabung emas atau misalkan bisa nabung di reksadana itu returnnya jauh lebih menjanjikan dibandingkan ikut-ikut program keuangan seperti ini. Nanti takutnya nanti teman-teman nanti hasil investasinya tidak seperti apa yang diharapkan seperti itu. Itu pesan saya karena saya sudah pernah berkecimpung di seperti itu. Saya punya kewajiban untuk menyampaikan ya teman-teman ya. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Jadi jangan lupa nanti ada pengarahan CPNS, teman-teman yang masih bekerja diharapkan sudah resign. Kemudian ini disiapkan ya masa orientasi CPNS-nya. Sehat selalu ya teman-teman ya. Semoga pemberkasannya lancar dan teman-teman bisa menjadi CPNS yang diidam-idamkan oleh keluarga, oleh orang tua. Oke, saya Basuki Rahmat. Salam Prakom Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.